ekang jiwitang seo silawan saja yino, yang artinya walaupun seseorang hidup 100 tahun tetapi memiliki kelakuan buruk dan tak terkendali, sesungguhnya lebih baik adalah kehidupan sehari dari orang yang memiliki sila dan tekun bersama dia. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Para pemirsa TVRI yang berbahagia, dimanapun Anda berada, dan para audiens yang hadir di sini, saya Wahyu Nilo mengucapkan Salameta Sukihontu Namo Buddhaya. Bersama saya hadir 2 orang narasumber yang luar biasa. Yang terhormat Bante Ratanadiro Sukihontu Bante Namo Buddhaya, dan yang terhormat Romo Gunawan Sutardi Sukihontu Romo Gunawan Sutardi Namo Buddhaya, dan seorang teman saya Mirawati Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dalam beberapa hari kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73. Apa hakikat dari kemerdekaan, dan kemerdekaan yang seperti apa yang sesuai dengan Dhamma? Banyak orang mengatakan bahwa ketika kita hidup bebas melakukan sesuatu dan mendapatkan apapun yang kita inginkan, maka itulah yang dikatakan merdeka. Seperti kalau anak kecil dibiarkan lari sana, lari sini, merasa bebas, merasa merdeka. Mau ambil apapun, mau main apapun, itu pun juga bebas. Tentu kita bisa melihat dimanapun berada, orang yang merdeka itu adalah orang yang bebas dari sesuatu yang mengancam atau menindas apapun yang mengekang kita. Ya, Bante, ini merupakan satu poin yang sangat penting untuk kita semua. Jadi bisa mempelajari bagaimana merdeka secara lahir dan juga kita membangunkan batin yang baik. Mungkin Bante bisa lebih menguraikan kembali peningkatan kualitas batin yang bagaimana yang harus kita punyai oleh setiap individu agar dapat melahirkan sikap batin yang bebas dan merdeka ini. Apabila kita melihat sejarah 73 tahun yang lalu, kita semua berjuang, para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Di sini kita mendapatkan kemerdekaan itu bukan dari penjajah. Artinya kemerdekaan ini bukanlah hadiah dari penjajah. Kitalah sendiri yang berjuang, kitalah sendiri yang berusaha untuk mewujudkan kemerdekaan itu. Nah, begitu pula dengan cara berpikir kita. Apabila kita ingin mengubah cara berpikir ini,
menjadi selaras dengan Dhamma, ajaran Sang Buddha, maka kita perlu sekali berjuang atau berlatih dengan sebaik-baiknya. Guru Agung kita sudah mengajarkan tentang bagaimana kita bisa memperoleh batin yang bersih, yang damai, dan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Ada 3 cara yang bisa dilakukan, yaitu kita mengendalikan diri, ya, mempunyai pengendalian dalam tingkah laku, dalam ucapan, dalam bertingkah laku. Kemudian kita melatih pikiran kita supaya tetap tenang, seimbang, ya, tidak mudah digoncangkan oleh segala sesuatu yang mengganggu. Bante, sekarang ini kita memang secara fisik sudah bebas dari penjajahan. Tapi menurut Bante, apakah ada penjajahan dalam bentuk baru di zaman now ini? Karena kita sekarang melihat generasi milenial sangat melekat dengan alat komunikasi seperti HP atau gadget. Bahkan semboyan mereka tiada hari tanpa gadget. Menurut Bante, apakah ini suatu hal yang positif atau justru ada pelanggaran sila di dalamnya? Bante, ditahan dulu jawabannya karena masih ada tayangan yang satu ini. Tetap di Mimbar Agama Buddha TVRI, kami kembali. Ya, silakan Bante atas pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Ayudilo. Kami persilakan. Ya, zaman now ini kita dapat melihat sekarang banyak orang mulai dijajah oleh penjajah yang semakin beragam. Salah satunya yaitu dengan nafsu keinginan, nafsu keserakahan. Kita merasa selalu tidak pernah terpuaskan oleh apa yang ada ini. Justru dengan itu kita menjadi semakin ingat ajaran Sang Buddha tentang meditasi. Bagaimana cara kita untuk membersihkan batin pikiran ini. Kalau tadi dikatakan tiada hari tanpa gadget, maka kalau bisa ya diganti, tiada hari tanpa meditasi. Mungkin dari Romo Gunawan Sutardi, bagaimana perspektif Romo mengenai topik hari ini, mengenai merdeka secara lahir dan batin? Mungkin ada penambahan dari Romo, kami persilakan. Setihoki Bante. Merdeka. Merdeka. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia telah mengalami penjajahan lebih daripada 350 tahun oleh bangsa asing. Hal ini menimbulkan kemiskinan dan keterbelakangan. Mungkin angka kematian itu lebih besar. Ya, sekarang kita sudah merdeka 73 tahun. Banyak pembangunan yang dibangun oleh pemerintah Republik Indonesia, khususnya di pemerintahan Pak Jokowi, yang sudah membangun infrastruktur di mana-mana. Oleh karena itu, maka pembangunan ini membawa dampak, yaitu meningkatnya kesejahteraan dan kesehatan, termasuk juga pendidikan. Terima kasih Romo atas penjelasannya. Dari para umat dari STAB Nalanda, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Silakan. Terima kasih Bante dan Romo atas penjelasannya mengenai merdeka secara lahir dan batin. Bante, saya ingin bertanya, Bante, saat ini banyak sekali orang atau hampir semua orang menggunakan sosial media. Tapi dalam mereka menggunakan sosial media, banyak yang masih memberikan ujaran-ujaran kebencian, berita-berita yang palsu. Nah Bante, sebagai umat Buddha, bagaimana kita agar tetap menggunakan sosial media dan tetap merdeka secara lahir dan batin? Terima kasih Bante.
Sosial media sebetulnya bukanlah suatu hal yang menakutkan atau bisa membuat diri kita menjadi hancur. Ya. Tapi sosial media itu seperti halnya pisau. Pisau kalau dipegang oleh seorang penjahat, maka pisau itu bisa digunakan untuk membunuh, menghancurkan siapa saja. Tapi kalau pisau itu dipegang oleh seorang dokter, maka pisau ini bisa digunakan untuk menolong banyak nyawa. Nah, begitu pula dengan sosial media. Apabila kita bisa menggunakan itu dengan bijaksana, sungguhnya bisa sangat membantu. Ya, banyak pekerjaan, banyak hubungan kita dengan yang lain. Tapi kalau kita salah menggunakannya, ya apalagi untuk hal-hal yang bisa merugikan orang lain, nah ini yang berbahaya. Kita telah lupa tentang tujuan utama dibuatnya sosial media itu, yaitu untuk kita bisa bersosialisasi dengan siapa saja, mungkin teman, kerabat, dan yang lainnya. Ya, terima kasih Bante atas penjelasannya yang sangat detail. Silakan mungkin dari para mahasiswa di sini ada yang mau mengajukan pertanyaan lagi, kami persilakan. Ya, silakan. Ya Romo, saya Rudi ingin bertanya, objek meditasi apa yang cocok bagi kita para mahasiswa? Karena kita masih pemula, agar dalam kehidupan sehari-hari kita dapat memerdekakan kita secara lahir dan batin. Terima kasih Romo. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan dari Romo Gunawan. Mungkin ada yang mau dijawab, silakan Romo. Baik, satu pertanyaan yang baik sekali. Ya. Jadi salah satu unsur pada jalan mulia yaitu adalah samadhi. Ya. Kita ketahui meditasi yang benar ini terbagi atas dua kelompok. Yang pertama adalah yang disebut dengan samatha bhawana untuk ketenangan batin, dan yang kedua adalah vipassana bhawana, adalah meditasi tentang pandangan, jalan terang, ya. Pandangan terang. Ya. Nah, yang biasanya dilakukan yaitu adalah samatha bhawana. Yang umum digunakan di setiap puja bakti yaitu anapanasati, memperhatikan keluar masuknya nafas. Ya. Dan ada juga yang namanya metta bhawana, meditasi tentang cinta kasih. Terutama adalah untuk orang-orang yang mempunyai dosa ataupun kadar kebenciannya yang luar biasa. Hendaknya ini bisa dikonter dengan melakukan metta bhawana. Ya. Jadi tergantung daripada kondisi batin kita masing-masing untuk mendapatkan ketenangan batin. Ada orang-orang tertentu yang cocok dengan anapanasati, memperhatikan keluar masuknya napas. Ya, ada orang-orang tertentu karena kadar daripada kebenciannya yang begitu besar, ya, maka dia bisa melatih metta bhawana. Ini adalah salah satu cara untuk mengkonter sehingga memperoleh yang namanya ketenangan batin. Mungkin Bante bisa menambahkan? Meditasi yang bisa digunakan oleh siapapun, seperti tadi yang sudah disampaikan, memang kita bisa memperhatikan nafas atau mengembangkan cinta kasih. Tetapi yang paling mudah dilakukan setiap saat adalah kita menyadari ya setiap apapun yang kita lakukan saat ini. Ya, misalnya ketika Anda sedang belajar, ya, itu diketahui, disadari, oh saya sedang belajar. Kalau sedang makan, ya sedang makan. Jadi dengan begitu kita bisa betul-betul melatih ya, kewaspadaan kita terhadap bukan hanya jasmani ini, tetapi juga pikiran kita. Nah, kalau pikiran kita sudah bisa dilihat, diwaspadai gerak-geriknya, maka
setiap kotoran batin yang muncul, kita bisa waspadai dengan baik. Nah, dengan demikian, tentu para generasi muda ini ya bisa memberikan suatu hal yang positif bagi masyarakat. Terima kasih Bante, terima kasih Romo. Para pemirsa TVRI, jangan beranjak dulu dari TV Anda. Tetap di Mimbar Agama Buddha. TVRI, kami kembali. Ya, pemirsa TVRI dimanapun berada, ini merupakan segmen terakhir. Mungkin ada sedikit closing statement yang akan disampaikan oleh Bante dan Romo. Kami persilakan Bante. Setiap agama mengajarkan tentang bagaimana kita dapat membuat batin ini menjadi merdeka, ya, bebas dari semua penjajah, bebas dari segala keserakahan, kebencian, dan keakuan. Untuk itu, saya juga tidak lupa mengajak semuanya, mari kita bersama-sama melatih ya, batin ini dengan baik. Secara lahir kita sudah memiliki kebebasan, kemerdekaan untuk hidup di Indonesia. Namun batin ini juga harus diperhatikan, ya, jangan ditinggalkan. Kita juga harus menjaga, melatih, dan mengembangkan batin ini dengan sebaik-baiknya sampai nanti kita bisa menghilangkan semua kotoran-kotoran yang ada di dalam batin ini. Inilah sebetulnya yang menjadi kebahagiaan sejati. Terima kasih Bante atas penjelasan kesimpulannya. Silakan mungkin dari Romo ada yang mau disampaikan untuk closing statement pada hari ini. Ya, terima kasih. Saya hanya meneruskan apa yang Bante Ratanadiro sampaikan. Mari kita bersama-sama melaksanakan jalan mulia berunsur 8, yakni mempunyai pandangan yang benar. Segala sesuatu kita harus pandang dengan benar. Ya. Yang kedua yaitu tumbuhkanlah selalu pikiran-pikiran benar. Ya, bukan pikiran-pikiran yang salah. Yang ketiga yaitu adalah ucapan yang benar, ucapan yang tidak menyinggung orang lain, ucapan yang disampaikan dengan lemah lembut, tidak menggosip. Ya. Yang keempat adalah samak kamanta, yaitu perbuatan benar. Ya, yaitu adalah tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, dan tidak mabok-mabokan, apalagi mengkonsumsi narkoba. Kita berupaya secara benar. Apa yang kita dapatkan, kelebihan diri kita ini apa yang positif, itu harus ditingkatkan. Kejelekan diri kita ini apa, itu harus dilenyapkan. Mana potensi diri kita yang positif, itu harus kita munculkan. Ya, mana potensi diri kita ini yang buruk, itu harus dilenyapkan. Ya, setiap saat kita melatih perhatian dengan benar. Kalau sedang kuliah, marilah kita fokus dengan mata pelajaran yang sedang diberikan. Kalau kita sedang bekerja di depan komputer, marilah kita fokus dengan pekerjaan itu. Tapi jangan sampai menyambi dengan yang lain. Ini namanya tidak fokus, tidak mempunyai perhatian, ya. Dan yang terakhir yaitu samadhi, yaitu bermeditasilah setiap hari 30 sampai 1 jam, ya, dengan benar. Ya, pemirsa TVRI dimanapun berada, banyak insight dan pemahaman yang kita dapatkan dari dialog pada pagi hari ini. Jadi merdeka secara lahir itu harus ditunjang oleh merdeka secara batin. Dan kita harus mampu mengikis sifat-sifat keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin.
Tadi poin-poinnya sudah disebutkan oleh Bante dan juga Romo bahwa kita harus mampu mengaplikasikan apa? Yaitu kita harus mampu menjalankan jalan mulia berunsur 8 dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa TVRI dimanapun berada, untuk edisi selanjutnya, silakan dapat mengajukan pertanyaan seputar kehidupan dan seputar mengenai agama Buddha, dapat mengajukan email ke mab.tvri@gmail.com. Terima kasih atas kehadiran mahasiswa dan mahasiswi di sini. Kita akan closing kembali dengan doa dari Bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabhe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Putra putri bangsa dene